Untuk memahami dunia terorisme, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kedepannya kita bisa meniadakan ancaman terorisme kepada sendi beragama. Karakter anatomi terorisme di Indonesia sudah berubah petanya. Sekarang mengikuti peta teroris dunia. Karakternya 1. Unpredictable, 2. Unstoppable, 3. Deadly, dan 4. Menarget soft target. Dulu yang ditarget adalah hard target. Apa itu hard target? Markas polisi, gedung-gedung pemilik dubes asing, kantor-kantor usaha milik asing. Namun sekarang publik dimanapun, di pasar, di jalanan, tempat ibadah, tempat-tempat yang tidak dijaga oleh pihak keamanan bisa diserang. Inilah brutalnya mereka saat ini. Satu lagi, terorisme di Indonesia sudah masuk teror generasi keempat. Teror generasi keempat adalah state sponsor terrorism yang terkoneksi dengan dunia luar dan menggunakan IT. Pastinya bukan hanya dunia luar, tapi negara tertentu menarget Indonesia. Generasi 1, 2, 3 nanti dijelaskan di chapter yang lain, di video yang lain. Mau bukti? Kita bahas apa yang tetangga kita hadapi, Filipina di tahun lalu. Fakta lapangan mengenai Maute dan Abu Sayyaf. Keduanya sebenarnya tidak pernah perang kota atau urban war. Selalu menggunakan gerilya taktik dan menggunakan jungle war. Dalam sejarah 30 tahun rebelnya mereka itu. Tahu-tahu Maute sekarang serang terbuka di kota Marawi. Urban war, perang kota. Lah kok bisa? Ada 1000 tentara yang mendadak melakukan perang kota. Dan semuanya pengalaman lagi. Apa yang terjadi? Ternyata ini semua tentara impor. Ini semua mercenaries, tentara bayaran. Ini semua private army. Cara perangnya modern, taktik perangnya modern, senjatanya modern. Inilah yang disebut perang generasi keempat. Berbasis IT, berbasis sosmed, dan disponsori oleh sebuah negara. Bahkan tentara Filipina yang pada saat itu di lapangan lebih dari 10.000 pasukan tidak bisa menguasai Marawi. Bahkan hingga detik ini, casualties atau korban lebih banyak di pihak Filipina. Bahkan 15 pertama tentara Filipina yang mati semuanya di sniper. Mereka sangat spesifik sekali. Lalu bagaimana kalau itu masuk ke Indonesia? Indonesia masih melihat teror seperti kriminal berat dari kacamata pidana. Padahal di seluruh dunia terorisme itu masuk extraordinary crime. Harus pakai extraordinary measurement. Ukurannya harus extraordinary. Pakai extraordinary act dalam rule of engagement. Ini war, ini perang. Kalau pakai pasal pidana dan hanya ahli hukum pidana yang menangani, ya tidak akan bisa menyelesaikan counter insurgensinya, counter intelligence, dan menyelesaikan masalah terorisme. Tidak bisa melakukan counter intelligence strategik kalau menggunakan pidana, tidak menggunakan pasal pro justisia, tidak bisa melakukan counter terorisme kitanya. Kasihanlah Bapak polisi, kasihanlah Bapak TNI, karena tidak bisa maksimum kerjanya. Kasihan BIN yang hanya tugasnya jadi nginteli saja kalau kayak gini. Jadi boleh dong pakai extra power yang sedikit besar agar negara Indonesia menjadi tentram, yaitu tidak menggunakan pro justisia, gunakan pendekatan extraordinary crime. Gerakan counter ini sekali lagi harus tidak pro justisia. Ini harus pakai undang-undang baru, yaitu undang-undang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan operasinya senyap menggunakan BIN. Intinya, seperangkat oli, operasi lawan insurgensi sebenarnya sudah lengkap, rapi, terbungkus. BIN itu sudah siap, TNI, Polri itu sudah siap. Hanya undang-undang keamanan nasionalnya aja yang belum lahir mendukung mereka. Oh iya, satu lagi yang harus kita ingat. State sponsor terorisme itu tersering pelakunya adalah Amerika. Dan sekedar mengingatkan, Amerika itu tidak pernah menang melawan insurgensi taktik. Sebenarnya kita sudah siap mengcounternya. Kedepan kita harus menjadi negara damai tanpa pengaruh ideologi asing yang suka berperang. Selesaikan mereka semua.